Selain bahayanya kita diharamkan masuk surga, dimasukkan ke neraka, jelas itu di akhirat. Allah menyampaikan, nanti saya akan bacakan ayat Al-Qur'annya. Tapi di dunia Allah juga membuatkan kita tidak bahagia, tidak tenang. Bagaimana kalau kita menghambakan diri kita mengikuti hawa nafsu saja misalnya. Afraita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apa engkau tidak melihat orang-orang yang mempertuhankan, mengikuti hawa nafsu? Coba Bapak Ibu, pernahkah kita mendapatkan kebahagiaan kalau kita memperturutkan hawa nafsu? Jawabannya tidak bisa. Memperturutkan hawa nafsu tidak bisa bahagia. Makan hawa nafsu, kita perturutkan makan, coba, pasti kita kekenyangan, pasti kita ketiduran, pasti kita malas bekerja dan sakit jatuhnya. Penyakit-penyakit yang kita indap juga ada karena kelebihan makanan. Padahal Allah mengatakan kulu wasrobu wala tusrifu. Makan minum tapi tidak boleh berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan penyakit. Makan daging boleh, karena kita juga perlu lemak, tapi berlebihan kolesterol, kena jantung, kena stroke. Makan nasi, karbohidrat boleh, nggak ada yang melarang. Justru harus, karena makan karbohidrat nasi itu buat energi. Berlebihan, diabetes, sakit. Apa saja yang kita makan, makan sayur boleh, kelebihan asam urat. Allah mengatakan tidak boleh berlebihan. Itu kalau berlebihan namanya hawa nafsu yang diperturut. Coba Bapak Ibu, bagaimana coba tidak tenangnya jiwa kita kalau hawa nafsu yang diperturut. Misalnya awak dulu ingin bali motor, dape alhamdulillah, tapi baru dipakai sebulan, ingin lo bali otole, dape lo nyokaja bali oto, coba aba caro cari piti, dape lo oto second hand, baru dipakai yang second hand, ingin lo le oto yang rancak yang baru, nyokaja lo cari piti ba, mungkin yang haram pun nyopakai lo, cari lo caro-caro yang mungkin tidak betul untuk dapatkan keinginan hawa nafsunya, dape oto rancak, taruhi begitu. Udah mobil bagus pun lihat teman sebelahnya, ode amu baru Avanza, di sebelah rumah ala Innova. Bayangkan Bapak Ibu, awak bawa oto tapi tidak merasa nyaman, awak bawa kurang taruhi, bawa oto manggerutu-gerutu taruhi, dia mencari kawan sebelahnya, tetangga sebelahnya pakai Innova. Hawa nafsu yang diperturutkan. Makan, minum, apapun kegiatan, hawa nafsu yang diperturutkan, hawa nafsu yang dipertuhankan, kita menjadi hamba hawa nafsu. Itu pun sebetulnya sudah termasuk kategori syirik. Baca buku Tuhan Imaduddin, Bang Imad ya, itu menyebutkan bahkan pekerjaan dan kegiatan kita yang menjadikan kita melebihinya daripada kita berbuat ibadah jadi Tuhan, jadi syirik kita. Itu memang agak keras, tapi untuk mengamankan kita bolehlah kita pakai sebagai mengamankan kita supaya kita tidak melakukan hal-hal yang melebihi yang kita cintai daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka itu juga sudah syirik. Waktu sholat asar lewat karena rapat sampai maghrib, rapat sudah jadi Tuhan buat kita karena dilebihkan daripada kewajiban kita sebagai seorang muslim menjalankan ibadah sholat. Bapak Ibu, jadi bahaya syirik itu yang kaitan dengan kita di dunia, kalau di akhirat neraka dan diharamkan masuk surga. Tapi di dunia kita tidak mendapatkan ketenangan, kita tidak mendapatkan keamanan, kita tidak mendapatkan kenyamanan, kita rusuh dan gelisah terus karena kita selalu terjerat dengan penghambaan yang kita tidak bisa melepaskannya. Tapi lepaskanlah penghambaan-penghambaan itu dan kembalikan hanya kepada Allah saja. Itu yang dimaksud dengan tauhid la ilaha illallah. Kemudian Bapak Ibu, mempersekutukan Allah. Di antaranya dalam Al-Quran disebut adalah orang
atau siapa yang disebut dengan taghut, yaitu orang yang melampaui batas, atau segala sesuatu, tidak harus orang, kebijakan, pemerintahan, setan dalam bentuk iblis, jin dan juga itu ada taghut, segala sesuatu yang diabdi selain Allah dan dia diridhoi untuk diibadahi. Taghut. Kita mengabdi kepada segala sesuatu yang di luar dari Allah. Padahal Allah mengatakan ani'budullaha wajtanibut taghut. Beribadahlah kepada Allah. Jangan kamu ikuti taghut. Mungkin Bapak Ibu bertanya, taghut itu apa? Ya, taghut itu tagha, orang yang melampaui batas. Tentu sebabnya karena mengikuti hawa nafsu. Orang yang melampaui batas, orang yang berlebihan. Kala inal insana layatgha arwahu stagna. Ini dalam surah 96 ayat 6 dan 8. Inna ila rabbikar ruj'a. Kala inal insana layatgha. Sekali-kali tidak, dan sesungguhnya memang manusia itu layatgha, orang yang melampaui batas. Arwahu stagna, dan lihatlah mereka merasa lebih dan merasa cukup. Ini juga yang disebut orang sombong, orang yang merasa hebat, orang yang merasa berlebih, arogan dan sebagainya. Pada dia lupa kelebihan yang dimiliki itu Allah yang memberinya, bukan dia. Allah yang memberikan. Kalau dilihat-lihat, dihitung-hitung, dipikir-pikir, dievaluasi-evaluasi, kita pun ada satu pertanyaan, kok dapat ya? Kok bisa ya? Susah. Coba Bapak Ibu lagi dulu sedang pelajar atau mahasiswa mengerjakan ujian, dapat dari mana? Allah yang memberikan ilham kepada kita. Oh, dapat juara, sombong, lupa Allah yang memberikan. Allah bisa cabut pula ilmu dari orang tersebut. Dapat gelar, apapun gelarnya, sampai doktor, sampai profesor, Allah yang memberinya, bukan kita. Kita menjalani yang diperintahkan oleh Allah. Allah berikan kepada kita, dan Allah akan ambil dari apa yang Allah telah berikan kepada kita. Jadi orang yang merasa cukup dalam hati sombong, merasa berlebih, angkuh, bukan merasa cukup dalam arti bahwasanya dia mensyukuri, bukan, tapi merasa berlebih. Bukannya yang disebut dengan qanaah. Kalau qanaah merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah itu bersyukur, tapi ini merasa sombong dan merasa berlebih, dan yang dia dapat itu karena dia. Itu kan di Ambo tuh, Ambo kan dapet dokter, kan Ambo yang belajar, lupa Ambo saja. Padahal Allah, bagaimana untuk supaya melupakan kata-kata Ambo ini? Alhamdulillah. Bapak Ibu dapat nilai bara, alhamdulillah. Artinya langsung kembalikan Allah yang kita puji, karena Allah yang memberikan kita nilai A. Ikuti saja perintah Allah. Kita bekerja bersungguh-sungguh, niatnya karena Allah, pasti ujungnya, rumusnya itu akan berhasil. Rumusnya akan sukses. Tapi kalau kita lalai, kita lupa, kita tidak tanggung jawab, kita tidak amanah, ujungnya kegagalan. Keberhasilan pemerintah, baik provinsi, kota, kabupaten, yang diperoleh dalam segala bidang mungkin yang diperoleh, itu juga semata-mata Allah yang memberikan kepada kita, bukan kita yang hebat. Oh, hebat Pak Gubernur, hebat Pak Sekda, hebat Bupati, Wali Kota, Dekano dapat prestasi penghargaan. Tidak. Yang hebat tetap Allah, Allahu Akbar. Manusia hanya hambanya yang mengikuti perintahnya, karena pemberian itu hanya Allah saja. Untuk memahami dan mendalami, coba Bapak Ibu evaluasi kepada diri sendiri. Apa iyo Ambo yang hebat? Contoh, ujian dapat nilai A, itu kan kebetulan Allah memberikan soalnya kita bisa kerjakan. Coba kalau diberikan soal yang nggak bisa kita kerjakan, nggak bisa kita kerjakan. Makanya bersyukur Allah berikan yang soal yang kita pelajari pelajarannya, alhamdulillah dapat A. Itu kan hanya kebetulan yang Allah tentukan. Sehebat-hebatnya orang, tetap saja Allah yang menghendaki. Wa ma tasya'una ila ayyasha Allah.
dan tidaklah ada yang berkehendak kecuali apa yang Allah kehendaki. Allah yang menentukan, Allah yang menghendaki. Bapak Ibu, jadi hawa nafsu yang mendorong kita untuk sombong, dan itu biangnya kita menjadi toghut, atau bahasa mudahnya setan. Oh Pak, ambo kan manusia kok bahasa setan? Setan itu minal jin wal ins. Setan itu adalah setan itu perbuatan jin dan manusia yang melanggar perintah Allah. Itu setan. Jadi setan itu minal jin wal ins. Setan itu dari jin dan dari manusia. Jadi manusia juga ada yang setan. Jin tentu juga ada yang setan. Setan adalah perbuatan, bukan makhluk. Makhluknya adalah jin dan manusia. Ada manusia setan, ada yang berperilaku setan. Dan itu disebut dengan toghut, orang yang melampaui batas. Izhab ila fir'aun innahu tagha. Itu contoh Fir'aun yang disebut oleh Allah dalam surat 79 ayat 17 sebagai toghut, orang yang melampaui batas. Itu contoh ekstrimnya, seperti Fir'aun itu ada toghut. Tapi dalam diri kita yang melampaui batas dan mengikuti hawa nafsu sehingga melupakan ibadah kepada Allah, dan kemudian kita juga lupa untuk hanya Allah yang diabdi, maka jadilah kita togut. Bapak Ibu, togut bisa diartikan dengan setan. Padahal setan itu sudah dideklarasikan musuh kita. Udkhulu fi silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Coba, setan itu musuh yang nyata buat kamu, tapi didekati juga, dikawani juga, digauli juga, ditemani juga, bersama-sama pula dengan dia sama. Para dia tauhid yang sengaja melampaui batas untuk menghancurkan baik dirinya atau kita semuanya. Dalam surat 36 ayat 60 juga Allah sebutkan, alam ahadu ilaikum ya bani adam alat tabudus syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Disebutkan innahu lakum aduwwum mubin. Siapa? Setan. Ini kita perlu hindari, karena setan itu yang membawa kita tadi kepada penghambaan, yang penghambaan itu juga akan membuat kita syirik pada Allah. Bapak Ibu, setan itu bisa menyerupai banyak. Di zamannya Nabi, setan jin bisa menyerupai orang. Dia bisa membantu kita tapi untuk menjerumuskan kita. Dia bisa berteman kepada kita tapi menjerumuskan kita. Bahkan di zaman Nabi pun ada setan pura-pura jadi orang minta-minta. Banyak cara mereka untuk melakukan, dari atas, bawah, kiri, kan, dari segala penjuru angin. Setan masuk untuk menggoda kita agar kita tidak menghamba hanya kepada Allah, tapi menghamba kepada yang lain. Di antaranya tadi kepada setan, dan kepada diri kita, kepada hawa nafsu kita. Coba Bapak Ibu, bagaimana ukurannya bahwasanya makan itu ikut hawa nafsu atau tidak? Mudah saja. Kalau makannya sudah kenyang dan berlebih, itu udah ikut hawa nafsu. Tapi kalau makannya kenyang cukup, alhamdulillah sudah sampai situ. Beli kendaraan, bagaimana hawa nafsu tidak? Tidak punya uang, dipaksa-paksa cari uang dengan cara tidak halal untuk mendapatkan keinginan, sudah hawa nafsu diikuti. Tapi dapat kendaraan, kita syukuri, alhamdulillah, itu sudah bisa melawan hawa nafsu. Tapi ketika kita terjerat dengan hawa nafsu, kita menghambakan dirinya, bukan kepada Allah, tapi kepada yang lain. Bapak Ibu, itu ukuran kita sederhananya ketika kita ingin menyatakan kalau kita hanya menghamba kepada Allah saja. Kekuasaan juga demikian, jabatan juga sama demikian. Itu Allah juga yang memberi. Tidak boleh minta-minta kepada dukun, tidak boleh minta-minta kepada siapa, serahkan pada Allah, kerja saja yang betul. Allah akan lihat. Wa qul malu fasyarallahu amalukum walirasul wal mu'minin. Dalam konteks ibadah amal soleh pun Allah suruh kita bekerja beramal, Allah yang menyaksikan apa yang kita kerjakan, sehingga demikian kita akan mendapatkan kebaikan dari apa yang Allah berikan. Kemudian tauhid selain setan juga pemerintah yang zalim jadinya. Atau bahkan, mohon maaf,
Ada pemerintahan yang tidak mengajak kepada bawahannya untuk beriman dan beramal soleh, dan juga tidak mengajak untuk membayar zakat.